ini aja yang di caranya kita diwiwiti atau apa dikasih tahu itu bukan orang sini, tapi istrinya orang sini, orang Klentengan namanya Sarwo. Itu istrinya orang sini. Pas waktu itu kan sudah bagi ini usung batu itu Pak. Ya, terus kemudian itu ada suara, suara yang istilahnya kon ngupeni gitu sampai 2 kali. Nah, wis dilingak-linguk kok ndak ada orang. Kon ngupeni opo gitu kok. Terus ada makam itu lah, mungkin itu makam ini ya. Terus di pagi otak kayak apa itu kayak cicing itu kayak semen. Nah, itu namanya Pak Sarwo. Dan ngaku namanya Mbah Mojo gitu. Mojo. Katanya Pak Sarwonya itu. Kita ke sana? Ya. Ini kebenarannya belum tahu, Mas. Ini sebenarnya dulu ada 2 lagi Mas. Makamnya masih ada 2. Nah, ada berapa Pak? ada 2. Tapi yang satu mana apa ketutup ini tuh ya? Ada 2. Jejer kok dulu ada. Nih Pak Kiai Mojo nih ditulis sama Pak Sarwo. Mojo. Al-Molor. Alimolor, oh Mbah Molor, Alimolor, Almolor gitu. Alimolor. Bapak Mojo, Alimolor, Almolor. Nah, itu kok panggilannya Almolor atau gimana? Tanggal Enggak ada kan ini Pak. Bapak Kiai Mojo, Pak Kiai Mojo, Almolor. Almolor, harapan ini, penuh molor, nggak tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى إله ومن شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه فاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waj'alna wa rahim ila Gusti Sayyidina Ali karamallahu wajah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waj'alna wa rahim Indah kubur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia halal kubur set. Allahumma shalli ala wa sallam ala kubur. Son kondongan sedaya kaum putri. Billahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajjat sedaya. Wassalam. Rohi fil jasad wa sayyidil jamaah sedaya. Untuk hajatin qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Akhir min qawmil anwat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alil kubur. Baratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'inu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah.
billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wa'ala radhiyallahu ta'ala Hamdan sakin afdal ibadana wa fina wa tidak Rabbana wa khalaqtakum min bagi al-subhan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rabbil fadli wa lidha marhaban Allahumma min barakatan amin ya Allah Rabbana tunzi Rabbana la ilaha illa subhanaka yassir lana min amal amin ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil liman la haula wala quwwata illa billah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Aziz ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah namun kepada panjenengan panjenengan ya Allah ya Allah mugi keluarga keluarga jamaah ya Allah terus buat yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah mugi saya jamaah ya Allah kabaringan rezeki ingkang bakatun kaibatun ya Allah mugi saya duriyah ingkang hadir wonten mriki ya Allah terus duriyah ingkang bagas wana selamat ingkang soleh lan solikah ingkang soleh lan solikah ingkang soleh lan solikah ya Allah mugi saya jamaah ingkang hadir ya Allah kabaringan keluarga ingkang bagas wana selamat ya Allah lan ditebihaken sakit penyakit setan jin setan sampai Rabbana wa taqabbal Rabbana wa taqabbal Rabbana wa taqabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bi barakatil fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya kana ya kana sayna doang Jarrabi bil Mustafa balik qasidana wa firlana mamma ghayya wasi'al karam Jarrabi bil Mustafa balik qasidana wa firlana mamma ghayya wasi'al karam Jarrabi bil Mustafa balik qasidana wa firlana mamma ghayya wasi'al karam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman kamal ala sayyidina Muhammadin illadhi adakhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubqa bihil hawariju wa tunalu bihil raqaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi hadathi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan
Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita sudah melakukan sedikit munajat, sedikit doa permohonan, semoga yang hadir di sini semua hajat dikabulkan ya. Dan semua keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dikasih duriah keturunan yang solih lan solihah dan diberi kesehatan lahir batin, kewarasan lahir batin dan kesehatan lahir batin. Dan kita juga minta sama Allah semoga keluarga dan jamaah yang di sini semua dijauhkan dari fitnah jin, setan, manusia lahir dan batinnya, dan kelak bisa menjadi surga hakiki di dunia hadal akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjut penelusuran ke makam Mbah Ali Mojo atau Mbah Mojo. Kalau saya lebih suka di Ali Mojo, katanya pemuti arti kan bagus gitu lah Pak. Cuman kalau artinya, tapi kalau emang di sini namanya Mbah Mojo ya udah kita nggak usah robah lagi karena di sini emang Mbah Mojo. Oke, kita lanjut. Penelusuran dari makam Mbah Mojo yang berada di dusun Klontong, Desa Jambiwangi, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan di sini kita akan menelusuri makam yang namanya Mbah Mojo atau Ali Mojo. Yang saya rasakan di sini benar dia adalah Mbah Ali Mojo atau Mbah Ali Mojo di sini. Dan dia dikatakan di sini dia adalah seorang zaman dulu, adalah seorang musafir yang datang ke sini dan diopeni atau ini oleh salah satu orang yang sangat dermawan di sini, sangat dermawan di sini. Tapi dia usia lebih tua daripada Simbah yang ngopeni di sini. Gitu. Jadi yang lebih tua melambah Mbah Mojo. Kalau soal tua, yang ngopeni lebih muda. Lebih muda. Siapa tuh yang ngopeni? Dia adalah Nyai Witing atau Dewi Sekar Wangi. Yang mempunyai suami yang namanya Raden Ali Mojo zaman dulu. Dan dia Raden Ali Mojo sendiri dia berasal dari terah kerajaan zaman dulu dari Demak Bintoro yang dia sejarah turun-temurun dari sejarah dari Sultan pertama yaitu Sultan Bonang. Ya, itu Pak. Dan itu sejarah hampir sama karena istri dari Siliwangi itu adalah keturunan dari Sunan Bonang juga. Dan run temurun dia mempunyai anak yang namanya Mbah Ali Mojo, Pangeran Ali Mojo, yang berasal dari daerah Demak Bintoro zaman dulu dan memperistri seorang yang ada di sini namanya adalah Dewi Sekar Wangi yang mempunyai kerajaan atau keturunan dari Pangeran Siliwangi, penguasa Pajajaran kuno. Setelah itu dia mempunyai seorang tamu yang namanya musafir atau kalau zaman sekarang lebih terkenal macan putih, yaitu adalah Mbah Mojo. Zaman dulu kesini dia datang ke sini dan dia usia udah tua. Untuk di pemakaman yang pertama di sini adalah Mbah Ali Mojo atau Mbah Ali Mojo. Dia nggak punya anak, nggak punya istri, dia seorang musafir. Dari Demak Bintoro kan yang ini, tapi Mbah Ali Mojo ataupun Mbah Kiai Klondong. Jadi Mbah Kiai Klondong sendiri itu namanya adalah Mbah Ali Mojo. Ali Mojo yang zaman dulu atau Pangeran Ali Mojo yang berasal dari daerah Demak Bintoro yang masih mempunyai darah keturunan dari Sunan Bonang. Terus member istri Raden Sekar Wangi yang berasal dari Pajajaran. Zaman dulu dia juga salah satu pejuang negara juga Pak zaman dulu, melawan Belanda zaman dulu. Dan dia melakukan perang dengan cara beda Pak. Kalau orang mengerahkan itu yaitu orang biasa, tapi kalau zaman dulu Mbah Ali Mojo yang dikerahkan adalah lelembut Jimperi Kayangan zaman dulu untuk menyerang Belanda, lebih menakutkan. Kalau diserang orang umum nggak apa-apa, tapi kalau diserang sama seperti itu makhluk halus, orang penasaran, apa nggak takut? Cara ngumpul ke itu roh penasaran berbagai macam itu Pak. Cara ngumpulnya seperti apa? Dia pakai kelinting. Iya. Untuk kesaktian antara Mbah Ali Mojo atau Mbah Molor tetap Mbah Molor, Mbah Mojo tetap Mbah Mojo. Tapi kalau Mbah Ali Mojo
Mbah Alijoyo. Itu namanya pirang-pirang, Mbah. Mbah Alimojo, Mbah Alijoyo, Mbah Kertojoyo. Itu satu orang. Kertojoyo, Alimojo, Kertojoyo. Zaman dulu seperti itu, Pak. Zaman dulu untuk penyamaran, untuk mengelabui VOC zaman dulu seperti itu. Oh iya, untuk pencarian. Zaman dulu pernah ada cerita yang sangat antik, Pak, di dusun sini. Yang saya rasakan tadi ada bisikan dari Mbah Limojo sendiri atau Mbah Alijoyo itu di sana tadi. Dia mengatakan kalau zaman dulu pernah di sini pernah dikasih kayak bom ya, Pak ya. Tapi nggak pernah. Dari dusun Potong dong. Kalau dusun Potong dulu namanya bukan dusun Potong. Kalau sebelum Klinik juga bukan masih alas juga. namanya dulu Alas Jambi sih. Si Jambi, alas si Jambi. Iya, dulu seperti itu. Ya, Potong sekitarnya itu namanya Alas Jambi zaman dulu. Jadi urutan Pak, namanya adalah Jambi Wangi. Itu berasal dari Alas Jambi pertama, si Jambi dulu akhirnya mempunyai salah satu orang pekuden. Sekarang Pak, itu namanya Mbah atau Sekap Wangi. Digantung ya akhirnya jadi Jambi Wangi. Tapi ada dusun yang namanya dusun Jambi apa? Jambi tidak ada. Jambi Wangi itu kelurahan. Terus Kalau dusun sendiri, perumahan ada perumahan Jambi 1, Jambi Wangi 1, Jambi Wangi 2, Jambi Wangi 3. tapi kalau dusun, jadi yang saya tangkap tadi di sini adalah pertama Klinteng atau Mbah Sekarwangi atau Mbah Alimojo itu adalah seorang yang pertama membuka dusun atau buka alas lagi, buka alasnya yang dinamakan si Jambi. Alas pemuda zaman daerah Mataram ya alas Mentau. Kalau zaman dulu di sini adalah alas si Jambi. Alas si Jambi yang di sini adalah yang diteruskan oleh Nyai Sekarwangi dan mempunyai suami namanya Mbah Alimojo atau Pangeran Alimojo. Alijoyo. Terus kalau yang ini namanya aslinya Mojo. Mbah Mojo. Tapi itu cuman dia untuk kamuflase dari Mbah Alimojo sendiri. Pangeran Alimojo, dia mengkamuflase sama ngolong-ngolong. Sopo tuh Mbah Alimojo? Ini gitu. Dia aslinya namanya Mbah Alimolor yang benar. Gitu. Cuman satu. Kalau dia untuk apa ya? Untuk mengelabui orang. Kalau keluar daripada diuber-uber VOC zaman dulu. Jadi ya dia yang ngaku jadi Alimojo ini. Padahal sebenarnya adalah suami dari Nyai Sekarwangi. Ini cuman untuk apa ya jenenge ya? Ngelapuin. Ngapusi ini loh. Ngapusi. Nek sing sabener sing dhuwur kae Mbah Mojo, iki Alim. Yang sana sebenarnya ada namanya Mbah Alimojo. Ini Mbah Mojo. Mbah Mojo. Sana nek takoni Alimojo. Ini Mbah Mojo mana ya ini? Tapi aslinya dia Mbah Alimojo. Dia salah seorang musafir yang datang ke sini. Tapi saya belum selidiki dari mana loh Pak. Musafirnya saya belum nggih. Cuman yang sana Yang itu tahu jelas nggak? dari Pejajaran sama dari Mbah. Hmm. Ini belum tahu nih Dari mana? Dari mana itu? Pak? Dari mana? Ya belum tahu. Nah iya makanya dari mana? Oh dari mana Mas? Dari mana Mas? Belum tahu. Yo yang tahu ngacung. Gue merasa yang ngacung diri. Nanti saya harus coba ini. Zaman dulu Mbah Alimolor sendiri. Ini Mbah Alimolor ya. Saya difokuskan ke Mbah Alimolor. Jadi Mbah Mojo ini hilang. Alimolor gitu aja. Alimolor. Dia Mbah Alimolor. Dia adalah seorang yang musafir zaman dulu. Musafir dan dia datang dari sebelah selatan. Yang itu zaman sekarang terkenal lebih dari namanya daerah Jawa Timur atau Banyuwangi yang mempunyai konon cerita. Terus
Loh, kula meneh. Oh, tak kira jenengan kula bojoan terus. Lama ini Banyuwangi itu dari Banyuwangi. Mbah Limo itu berasal dari dia adalah seorang musafir dari Banyuwangi zaman dulu. Datang ke sini naiki macan putih. Enggak, Pak. Nah, itu kalau Jawa Kendil kan enggak pakai Jawa enggak pakai macan putih. Kalau dia mempunyai salah satu keistimewaan dia itu namanya ilmu bidang kencana. Bidang kencana itu melebihi dari pedang si macan putih. Wah, lebih cepat lagi. Dan lalu sip ini. Lap. Banyuwangi, Jawa Timur. Karena dia seorang ibu musafir. Dilupain nih, jadi berarti Nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya keluarga, punya baby semua. Terus diobani sama Sekarwangi sama Alimojo. Ini lebih tua. lebih tua. Dan dia zaman dulu, karena asalnya dari Banyuwangi, dia lebih terkenal disebut Mbah Wangi. Makanya kalau di sini sering tercium aroma wangi, Pak. Sering tercium aroma wangi. Dan sebenarnya di sini adalah makam satu lagi, Pak. Di sini. Tapi ini bukan makam seorang, sebuah pusaka. Nah, pusaka zaman dulu. Di sini ada salah satu pusaka Christmas dekat dari Mbah Halim Molo, karena dia adalah satu senjata andalan dari Mbah Halim Molo. Pernah dulu zaman dulu pernah ini mau ditarik tapi nggak kena dari untuk berjalan atas dulu daripada longsor ya Pak ya. Itu kan ditaruh di sana dulu. Presto ditaruh di sana di dekat makam Dewi Sekarwangi. Tapi karena ada orang yang pengen memindaki itu, pengen mempunyai itu, akhirnya pengen ditarik. Tapi nggak kena, akhirnya malah lari ke sini. Yang di sana cuman ada salah satu poin yang sangat gede, beban Pak, jatuh ke kolom. Gila. Pengen ditarik itunya, abangnya namanya pusakanya. Tapi nggak kena, akhirnya cuman pohon beringin tumbang, akhirnya pusaka lari ke sini. Tepatnya pusakanya di sini. Kalau pengen saya ambil seperti ini. Baiknya. Tapi kalau saya ambil ini kena dengan payungnya, Pak. Payungnya di sini berarti, bukan di atas. Enggak. Zaman dulu di atas, tapi karena pengen diambil nggak kena, lari ke sini. Zaman dulu yang namanya payung Ontokusumo, itu yang berpasangan dengan apa namanya? Rompi. Rompi Ontokusumo. Itu sebenarnya pasangan dari itu milik Mbah Limojo. Suami dari Dewi Sekar. Berarti miliknya. Itu zaman dulu yang sering untuk pusaka melawan Rusia atau Belanda zaman dulu. Itu sering untuk menangkal bil. Gitu Pak. Tanya belum? Tanya dulu. Tanya Yang muda. Pasti ya. Monggo. Tanya Mas. Enggak mau Bapak. Tanya. Monggo warga ini. Terus tadi yang istilahnya yang pertama tinggal di Lontong namanya siapa? Bukan apa Mbah Sekarwangi, Sekarwangi atau Mbah Alimojo? Nah, yang datang pertama ke sini dia adalah Dewi Sekar. Di sini. Dia adalah zaman dulu sebenarnya ya Mas Yo, itu ada insiden juga lari ke sini. Tahu nggak insidennya seperti apa? Karena zaman dulu dia pengen dijodohkan gitu. Pengen dijodohkan, dia nggak sak sama pasangannya karena pusing pasangannya rada jelek mengira Mas Yo gitu. Jadi Mbah Sekarwangi sendiri lari gitu, nggak suka sama yang dijodohkan. Akhirnya dia lari sampai ke sini. Gitu. Yang pertama ke sini adalah Dewi Sekarwangi. Dan mbahnya yang pakai kemben, tubuhnya pendek adalah Nyai siapa tadi? Ya lupa ya saya. Belum disebutkan. Pembuatnya dan
Sarwangi berapa putra-putra banyak di apa begini ada yang di mana di sini ada, tapi udah sejarah lama banget gitu. Yang namanya mbaknya kalau nggak salah tadi saya tanya namanya adalah Nyai Sumini, orangnya pendek, hitam, dia pakai bemben dan itunya big, itu mbaknya itu bukan mbaknya Sumini apa ya mbak mau si mati ini si mati ini nanti mbak Sumini itu dulu mah belasan kita ke sana selain Doi. Coba dekat. Sekarang sudah di anu ya, kalau basic ini sudah diuruk. Sudah diuruk, enggak ada belinya. jalan Dulu itu. Kita lanjut penelusuran kemana? Sudah selesai. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada sih, tapi saya nggak bisa lanjutin karena itu terlalu panjang. Orang yang pengen tahu itu juga. Ya kan? Apa hijau apa enggak? Kalau tuker-tukeran itu kita telisik nanti jauh banget. Atau udah kita coba. Bisa. Udah masih tetap Sekalian om jenazah tinggal kamera kok. dari sama kan buka kan YouTube masalahnya. Kalau jangan lupa tetap like, subscribe, komen di channel kita Susul Gelap Sayur, dan jangan lupa juga tetap edukasi masyarakat biar menjadi lebih pintar, menjadi lebih mengerti. Ada trik, ada sesuatu hiburan, tapi jangan dinilai dari negatifnya. Semua yang benar itu milik Allah, kalau kesalahan milik saya pribadi. Jika ada salah kata yang lain yang batin, kita dari Kuki Sulau Gelap Sayur besarnya kita ucapkan tetap semboyan kita salam guyub rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.